Kita akan cari tahu lebih jelasnya kronologi peristiwa yang dialami oleh Christina Mega dan kawan-kawannya pada Kamis kemarin. Kamis saat ini, maksud kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Christina. Selamat pagi, Christina. Halo, pagi. Pagi, Christina. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia. Anda bisa ceritakan kronologi sampai Anda itu bisa diturunkan di tengah jalan? Klarifikasi pertamanya adalah kita berempat, bukan berlima. Iya. Jadi awalnya kita kan pesan taksi online, lalu dihentikan sama petugas bandara, katanya untuk taksi online ini tidak boleh beroperasi di bandara karena bukan taksi bandara, gitu. Jadi pilihan pertama kita setelah itu adalah taksi biru loh, gitu. Okay. Nah setelah kita naik taksi biru itu, kita bahas. Minggu lalu teman saya masih bisa kok naik Uber gitu. Oh, jadi di dalam taksi kalian membahas mengenai apa yang terjadi gitu ya? Iya. Dan kenapa ini didengarkan oleh sang sopir maksudnya ya? Iya, gitu. Jadi kita cuma bahas minggu lalu masih bisa Uber, harusnya masih bisa kok gitu. Kenapa sekarang udah nggak bisa? Kita lagi bahas kayak gitu, tiba-tiba untungnya kita diturunin masih di walaupun keluar dari bandara tapi belum masuk tol sih. Oke, lalu kalian protes pada saat diturunkan, yang saya baca tadi kalian sempat protes kalau diturunkan dan sopirnya malah menanggapi dengan silakan saja melaporkan gitu, atau bagaimana lebih tepatnya? Iya, kita protesnya dengan, saya sempat bilang sih, Mas, ini saya bakal laporin loh, hard complaint gitu. Lalu kata Masnya ya udah laporin aja gitu. Mas, ini bakal saya masukin surat pembaca. Terus mereka bilang, oke, masukin aja. Kalau gitu saya foto ya Mas gitu. Ayo udah foto aja. Lalu dia pose. Jadi salah satu pernyataan menurunkan penumpang ini adalah karena Anda dan teman-teman sudah terlebih dahulu memesan taksi daring atau online begitu ya? Okay. Baik, sudah dilaporkan ke pihak Bluebird? Sudah. Dari pihak Bluebird juga sudah hubungin saya dan minta ketemu sih secara pribadi. Baik. Oh, jadi belum ketemu ya sampai saat ini ya? Belum, karena kita masih menyesuaikan jadwal sih. Maksudnya kami bisanya kapan, mereka sih bilang kita bisanya kapan, mereka welcome gitu. Oke. Nah, setelah diturunkan tadi di tengah jalan, lalu bagaimana Anda melanjutkan perjalanan? Kita telepon yang sebelumnya sih, jadi kan sempat ditahan tuh yang taksi Ubernya. Oh, jadi tetap menggunakan Uber tadi ya, yang sempat Anda pesan? Iya. Dan bisa sampai ke rumah dengan selamat tanpa ada insiden lagi? Iya. Baik. Iya. Christina, tahan dulu, kita juga sudah terhubung di saluran telepon dengan pihak Bluebird. Ada Pak Teguh, Public Relation dari Bluebird Group. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Mbak. Iya, Pak Teguh sudah mendengar dan menerima laporan dari Christina dan teman-teman ini Pak ya? Iya, sudah. Silakan Pak, konfirmasinya bagaimana yang kemudian ditanggapi oleh Bluebird dari kejadian ini? Iya, jadi kita berusaha menghubungi Ibu Christina untuk mencari informasi sejelasnya bagaimana kejadian tersebut. Dan memang benar, dan pengemudi selanjutnya kita proses. Kita klarifikasi, dan memang ternyata benar kejadiannya seperti itu. Selanjutnya, kami memberikan sanksi tegas terhadap pengemudi. Nah, sanksinya itu mulai bertingkat ya, mulai dari sampai nanti terakumulasi bahwa yang bersangkutan bisa kita istilahnya stop operasi permanen. Jadi sanksinya saat ini apa yang diberikan Pak Teguh? Ya, sanksinya skorsing. Skorsing, jadi tidak boleh membawa taksinya sementara begitu? Iya, untuk sementara. Oke, lalu apa kompensasi yang diberikan pada penumpang Bluebird ini, si Christina ini tadi? Ya, terima kasih atas informasi yang pertama kita dapatkan dari Ibu Christina secara langsung. Nah, yang kedua ya kita sudah coba membicarakan dengan Ibu Christina dari bagian Customer Response Center untuk kompensasi yang bisa kita berikan. Baik, Pak Teguh, kita tahu juga bahwa memang ada protes dari sejumlah sopir
dari Bluebird dan beberapa taksi lainnya dari kehadiran layanan online untuk taksi Uber dan Grab. Nah, terhadap hal ini dari dalam manajemen sendiri apakah memang sudah diberikan himbauan untuk supaya tidak memperparah suasana atau juga bisa menerima kondisi saat ini hasil keputusan pemerintah atau bagaimana Pak? Supaya tidak terjadi lagi hal serupa. Dari awal kita sudah memberikan instruksi untuk tidak melakukan demo, tapi pergunakanlah saluran-saluran komunikasi untuk menyampaikan aspirasi. Berhubung ini kan bukan hanya Bluebird ya Mbak, jadi ini ada semacam organisasi yang menyatukan pengemudi di luar Bluebird dan mereka yang mengajak salah satunya adalah dari pengemudi-pengemudi Bluebird. Nah, kita sudah menghimbau untuk tidak melakukan demonstrasi, cuma di satu sisi juga masalah untuk menyampaikan pendapat itu kan memang dilindungi undang-undang. Oke, Pak Teguh, ya. Bluebird ini adalah perusahaan layanan tentunya dan ingin memberikan layanan terbaik. Saya mau tanya kepada Christina dulu. Christina masih tersambung bersama kami ya. Apa alasan Christina lebih awal memilih menggunakan taksi daring sebelum menggunakan taksi konvensional di bandara? Kenapa? Apa yang menyebabkan Anda lebih memilih menggunakan taksi daring, memilih pertamanya menggunakan taksi daring dan tidak langsung memilih taksi konvensional di bandara? Apakah ada alasan khusus? Alasan khusus sih nggak ada sih waktu Lebih itu. cepat kah, lebih nyaman atau untuk Anda apa sebenarnya pertimbangannya? Lebih nyaman biasanya sih. Jadi lebih fleksibel. Gitu. Oke. Baik, alasan saya menanyakan hal itu Christina karena ada beberapa tanggapan juga dari beberapa pengguna media sosial yang mengatakan seringkali sulit mendapatkan taksi konvensional secara cepat karena tidak tersedia di bandara. Pak Teguh, mungkin Anda bisa jadikan ini sebuah masukan. Mungkin tadi seorang pelanggan Anda mengatakan kok saya merasa lebih nyaman menggunakan taksi daring. Ada juga tanggapan yang mengatakan kurang cepat mendapatkan taksi khususnya taksi Anda di bandara, Pak Teguh. Ya, terima kasih atas masukannya. Yang pertama, kita memang ada pangkalan atau outlet di bandara. Kemudian juga kita juga bisa menggunakan pemesanan menggunakan aplikasi. Kita juga sudah menggunakan aplikasi. Nah, soal lebih cepat atau tidak itu relatif ya. Tapi yang jelas taksi kita standby di sana 24 jam. Baik, Pak Teguh, apakah ada juga himbauan-himbauan diberikan kepada para sopir setelah kejadian ini untuk supaya lebih siap lagi menghadapi persaingan dengan banyaknya taksi daring yang ada saat ini? Nah, kalau berbicara persaingan ini kan harus setara nih Mbak. Dalam arti perlakuannya harus sama. Ya, misalkan untuk jasa taksi itu kan sudah diatur oleh undang-undang. Nah, kita melakukan semua verifikasi, mentaati undang-undang, taksi harus ABCD, persyaratan harus seperti ini. Kemudian ada pengaduannya, ada call center-nya, dan lain sebagainya. Itu semua sudah kita penuhi gitu. Jadi, bisa dibilang ini fenomena yang cukup menarik ya. Artinya kalau memang kita mau bersaing, tapi dengan lahan yang sama. Oke, Pak Teguh, mungkin kita lebih kembali lagi spesifik kepada pelayanan terhadap para pelanggannya. Mungkin tadi yang kita tanyakan adalah mengenai arahan kepada para sopir agar tidak terbawa suasana, terutama apalagi emosi pada saat menghadapi persaingan dengan taksi daring ini. Mungkin himbauan ini boleh Anda sampaikan di sini, khususnya untuk mereka yang menggunakan taksi Bluebird. Himbauan sudah kami sampaikan. Walaupun pada dasarnya mereka kan merasa diperlakukan tidak adil. Dengan persyaratan ABCD, segala macam, dan lain sebagainya. Sampai ke pengaduan, semua kita sudah lengkap gitu loh. Sementara di satu sisi kan memang ada, entah ini bentuknya perusahaan ataupun perorangan atau bukan, kayak gitu, melakukan usaha yang sama. Sama seperti misalkan, inilah, kalaulah televisi atau surat kabar dan lain semua kan harus punya cium. Baik, ya Pak Teguh, bagaimanapun juga kejadian ini kemudian mungkin menyadarkan kita semua bahwa layanan yang kemudian harus diutamakan baik itu kepada konsumen maupun juga penataran terhadap para sopir agar kejadian tidak terulang lagi. Terima kasih Pak Teguh sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Pagi.